Halo manajer, kali ini kita akan share kenapa tim kalian sering terkena serangan balik. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bahas secara teknis ya, dan kita akan bahas dari basic dulu, yaitu mentalitas tim yang kita pakai. Nah, untuk mentalitas tim yang kita pakai, di sini kita bisa mengartikan ya, kalau semakin kita mempunyai mentalitas tinggi, peluang untuk mencetak gol juga semakin tinggi. Tapi itu dibarengin dengan resiko counter attack. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dari resiko counter attack. Oke, yang pertama, untuk mentalitas tim yang paling sering terkena counter adalah mentalitas menyerang ataupun gigih menyerang. Nah, kita akan bahas kenapa mentalitas ini sangat sering menjadi sasaran counter attack. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini arti dari mentalitas tersebut, semakin banyak mentalitas serangan akan membuat banyak peluang, tetapi itu akan membuatmu menjadi sasaran serangan balik lawan. Lanjut aja, kita akan mulai masuk ke papan taktik. Oke, di sini kalau kita mengatur mentalitas gigih menyerang tadi, maka realita dari pergerakan zona compact yang ada di sini akan maju sangat tinggi, dan kita akan gambarkan ilustrasinya. Semuanya akan masuk ke area yang sangat tinggi, kurang lebih seperti ini. Mulai naik sangat-sangat tinggi, MC juga akan naik, kemudian DMC juga akan naik, dan juga DL, DC juga akan naik sangat tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini pergerakan jika kita mengatur mentalitas tim gigih menyerang ataupun menyerang tadi. Kita akan bahas kenapa ini menjadi counter attack. Yang pertama adalah bisa dari segi teknis atau individu per individu, kualitas dari pemain ke pemain ya, atau bisa dibilang di sini ada balance ya di sini. Kemudian dari segi positioning, di sini meninggalkan lubang yang sangat jauh ya, di mana lubang ini hanya dikontrol oleh 3 pemain belakang. Di contoh kasus formasi kita ya, yang artinya ketika ini naik sangat tinggi teman-teman, ketika ini naik sangat tinggi, artinya peredaran bola 3 pemain belakang juga akan memegang kendali possession atau passing. Yang artinya yang saya sebut dengan kemampuan teknis tadi adalah jika pemain belakang teman-teman ini memiliki kualitas passing yang rendah dan juga kreativitas yang rendah. Artinya dengan gaya main seperti ini, pemain bertahan yang terakhir inilah yang akan menjadi kreativitas atau kreator. Nah, inilah sebabnya kenapa sering menjadi salah passing di area yang sangat berbahaya ini. Kemudian mereka melakukan counter cepat di area-area yang ditinggalkan. Oke, jadi ini adalah gambaran kenapa ini cukup berbahaya untuk counter. Oke, nah tipsnya bagaimana untuk mengatasi ini? Tipsnya adalah jika teman-teman paham tentang kualitas pemain belakang teman-teman yang memiliki contoh misalnya kekurangan dari segi passing dan juga kreativitas, maka jangan bermain setinggi ini. Teman-teman bisa turunkan menjadi mentalitas menyerang. Kalau menyerang, mungkin ilustrasinya akan saya tarik mundur ke belakang seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini turun, ini turun, ini turun, ini turun. Nah, kurang lebih seperti ini. Minimal dengan menurunkan mentalitas tadi, maka kontrolnya tidak berada di sini, tapi di area ini. Masih tercover oleh gelandang. Yang artinya distribusi bola akan tetap dikontrol oleh seorang gelandang. Ini mengurangi resiko salah passing karena atribut di pemain bertahan DC ini adalah rendah untuk kualitas passing dan juga kreativitasnya. Itu cara yang pertama, oke. Kemudian cara yang kedua, jika teman-teman yakin atau pede dengan kualitas lawan yang jauh lebih rendah, teman-teman bisa gunakan dua cara tadi, gigih menyerang ataupun menyerang. Kenapa? Karena secara kualitas jika kita superior, maka risiko-risiko tersebut akan makin kecil. Resiko lawan melakukan counter juga akan sangat kecil efektivitasnya. Terkena counter pasti, tapi efektivitasnya akan rendah atau bisa dibilang gagal mencetak gol. Oke, jadi inilah kenapa tim-tim teman-teman sering terkena counter attack dan bagaimana cara mengontrolnya. Semoga tips kita ini cukup membantu. See you, bye-bye.